Kita di luar biar bisa nge-capture suasana di Jerman. Iya. Lagi autumn ya. Oke, jadi dia resort dan datang ke sini ini teman-teman, ini sangat menarik juga. Dia datang ke sini langsung Ausbildung, nggak pakai Festshot, nggak pakai au pair, langsung Ausbildung. Ya udah ke Jerman aja dia bilang. Karena ya life work balance-nya lebih oke. Kan di sini 30 hari kalau nggak salah cuti ya. Cutinya 30 Setahun hari ya. Iya, setelah di jalannya ternyata suka juga, menarik. Malah potong rambut orang tuh ternyata menarik gitu. Maksudnya kayak kan dulu juga make upin orang. Terus kayak banyak style yang bisa dicoba gitu. Istilah gitu kan. Oke. Terus pas udah belajar freezer, oh menarik juga gitu belajar potong rambut ternyata menarik juga gitu loh. Karena berbagai macam kayak potongan rambut bisa dicoba, dipelajarin itu menarik banget ternyata. Jadi bahkan di sini tuh ada gelar tambahan yang namanya Master of Color kalau misalnya kita mau Weiterbildung kan. Oh, oke. Jadi sebenarnya banyak Weiterbildungnya, contohnya kayak extension rambut, terus kalau misalnya mau mau Master of Color tuh jadi kayak misalnya kalau di sini kan mereka favorit bikin balayage, highlight, mereka bikin blonde gitu kan mereka seneng ya. Maksudnya blonde gitu, mereka beauty standarnya di situ gini. 1, 2, 3. Let's get. Tolong selamatkan kami, Pak. Kami ketipu pekerjaan ilegal. Waduh, hati-hati, lagi banyak banget kasus menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Buat kalian yang lagi pengen kerja di luar negeri, harus hati-hati. Jangan sampai terbuai dengan hal-hal yang too good to be true. Kayak gaji gede, dapat fasilitas yang oke, atau dipastikan akan berangkat. Nah, mending cari aman dan yang legal aja. Contohnya kayak Ausbildung yang udah jelas dan legal. Tapi tetap, konsultasinya harus kepada orang yang tepat ya. Jangan asal-asalan. Nah, di Verba Jerman Edu bisa banget nih bantu kamu buat prepare Ausbildung dari kursus bahasanya hingga ke penempatan kerja di Jerman. Yuk konsultasi sama Verba Jerman Edu yang udah jelas legalitasnya dan tentunya aman. Untuk info selengkapnya bisa cek deskripsi video ini ya. Dein Name? Oke, halo semuanya, herzlich willkommen zu meinem kanal. Nama gue Damario Sujono. Di sini setupnya kita di luar, dingin-dingin, ya. Dan biasanya gue kan di Stuttgart, take-nya, tapi di sini gue harus agak sedikit melipir dari Stuttgart, yaitu kita di daerah Böblingen. Genau, di Böblingen. Dan kenapa gue pengen jauh-jauh sini? Karena gue pengen interview satu narasumber yang menurut gue spesial. Spesial karena ini adalah Ausbildung yang baru di channel gue. Yaitu tema untuk video ini adalah Ausbildung Friseur. Freezer. Ya, genau. Dan di sini gue nggak sendiri, gue bersama satu narasumber, Franziska. Franziska. Iya, Franziska. Tapi emang spesial, jadi namanya juga spesial. Nah, Franziska, gue manggil lo Franziska atau gimana? Bebas kan kalau di Indonesia Siska ya kebanyakan. Oh, okay. Kalau di sini orang manggilnya Franzi kebanyakan. Oke, yaudah. Gue coba manggil lo Franzi aja Iya, ya. boleh. Ya. Oke, berarti kamu di sini tuh kesibukannya friseur atau hairstylist sih buat teman-teman yang nggak tahu gitu. Benar. Kayak motong rambut sih belum boleh, ke kunden belum boleh, kunden belum boleh. Oh, belum boleh? Belum, tapi ke model jadi harus bawa model buat latihan. Oke. Paling cuci rambut, terus kalau yang botak-botak boleh, jadi yang kayak raziran ya boleh. Yang kayak cuma satu lenga, 2 lenga itu boleh. Terus kita akan ngobrol lebih detail itu. Oke, jadi dia friseur dan datang ke sini ini teman-teman, ini sangat menarik juga. Dia datang ke sini langsung Ausbildung, nggak pakai Festshot, nggak pakai au pair, langsung Ausbildung friseur lagi, dan pakai agen nggak? Nggak, sendiri. Mandiri guys. Ya, benar. So, gue yakin kalian bisa dapat beberapa hal yang bermanfaat di video ini. So, sebelum gue mulai nih, Franzi, gue pengen tahu dong kayak background dulu, kenapa sih lo di Indonesia itu memutuskan untuk pergi ke Jerman, terus ngambil friseur, itu motivasinya apa sih? Oh, sebenarnya motivasi paling gede karena adik di sini juga. Oh, adik di sini? Iya, dia lagi kuliah IT. Dia lagi kuliah IT. Tadinya emang mau lanjut studi kan, sampai udah mempertimbangkan beberapa negara, terus adik ngomong, ya udah ke Jerman aja, dia bilang. Karena ya life work balance-nya lebih oke. Kan di sini 30 hari kalau nggak salah cuti ya.
Cutinya setahun 30 hari Iya, 30 hari. Dia bilang di sini lebih oke. Terus dia bilang, oh ya udahlah gitu, kenapa enggak. Tadinya mau master juga sebenarnya, bukan mau jadi freezer sebenarnya awalnya. Terus tapi karena dulu jadi backgroundnya sedikit di luar kerjaan kantor dulu, itu weekend tuh aku juga kerja di bridal. Jadi dulu makeup artist juga, make upin bridesmaid dulu di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Iya, Keren terus juga. mikir ya udahlah, maksudnya kayak coba Ausbildung freezer karena masih ada relasinya lah, istilahnya kayak masih linear. Ya udahlah coba gitu. Terus ya keterima, ya udah di sini jadi. Sini ya. Dan datang kamu tahun berapa? 2023 berarti. 2023. Masih fresh guys. Masih. Jadi masalah birokrasian dari embassy juga kurang lebih masih fresh juga kan. Ya sedikit lah. Dari 2023 sampai sekarang 2025, apa sih hal yang kamu kayak bikin kamu yakin kayak gue suka nih freezer nih, karena udah jalan setahun 2 tahun ya berarti ya? Udah mau selesai bahkan. Tahun depan selesai, bulan Juli ujian terakhir. Oke, apa yang bikin kamu kayak yakin ini freezer nih bidang gue nih, kayak Ausbildung gue nih? Sebenarnya setelah dijalani ternyata suka juga, menarik. Malah potong rambut orang tuh ternyata menarik gitu. Maksudnya kayak kan dulu juga make upin orang. Terus kayak tertarik gitu, maksudnya kayak banyak style yang bisa dicoba gitu, istilah gitu kan. Terus pas udah belajar freezer, menarik juga gitu, belajar potong rambut ternyata menarik juga gitu loh. Karena berbagai macam kayak potongan rambut bisa dicoba, dipelajarin, itu menarik banget ternyata. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Dan maksudnya main color juga, maksudnya bahkan di sini tuh ada gelar tambahan yang namanya Master of Color kalau misalnya kita mau Weiterbildung kan. Jadi banyak Weiterbildungnya, contohnya kayak extension rambut, terus kalau misalnya mau Master of Color tuh jadi kayak misalnya kalau di sini kan mereka favorit bikin balayage, highlight, mereka bikin blonde gitu kan, mereka seneng ya, maksudnya blonde gitu, mereka beauty standarnya di situ gini. Jadi kayak ada gelar baru, bukan gelar tambahan lah gitu. Jadi misalnya mau warna balayage seperti apa, misalnya yang agak keunguan atau agak silver, ice yang begitu-begitu lah, ice vanilla dan teman-temannya gitu lah, banyak ya. Es krim. Iya, rasa coklat. Menarik juga sih, maksudnya banyak. Itu juga aku baru tahu Weiterbildungnya tuh bisa ke yang tadi kamu mention, extension, color. Bisa. Dan yakin banyak lagi kan? Masih banyak banget. Bahkan host taken pun ada juga, jadi kayak yang bridal untuk host taken tuh apa? Untuk bridal. Oke. Host taken tuh juga ada. Menarik. Dan kamu plannya setelah lulus kamu pengen ambil Weiterbildung atau gimana? Kalau setelah lulus rencananya mau kerjaan yang lain. Mau kerjaan yang lain? Iya, tapi karena suka kerjaannya mungkin nggak sebagai half job ya, nggak sebagai main job, tapi mungkin kayak bagi mini job gitu. Karena jujur suka kerjaannya. Cuman emang physically sangat tiring gitu. Karena kita karena kalau aku shiftnya 1 hari itu 10 jam kerjanya. 10 jam kerja. 10,5 jam bahkan. 10,5 jam sehari itu. Mulai jam 9 itu baru pulang jam 7:30 malam. Tadinya malam sampai jam 8 loh. Ini karena bos bilang yaudah kita mau coba work life balance kalian deh gitu. Ya udah jadi 7:30 pulangnya. 7:30 dan pause 1 jam. Jadi 9,5 jam. 9 jam per hari itu jatuhnya overtime sih. Nggak tahu sih kalau regulasi. Biasanya kan 8 jam kan per hari. Tapi kamu kerja dari hari apa sampai hari apa? Kita kerja kan 5 hari ya. Karena di sini bukan anomali, agak unik. Jadi di salon yang sekarang aku kerja itu Sabtu Minggu tutup. Karena salon tuh biasanya weekend buka, dia Senin tutup, biasa gitu. Tapi kalau di salon ini dia weekend tutup malah. Jadi benar-benar kayak normal gitu kantoran. Jadi Senin sampai Jumat operational hours-nya ya. Terus kita dikasih libur 1 hari. Jadi kerja 4 hari doang sebenarnya. Tapi kalau dihitung sih sama aja, 38,5 jam. Seminggunya sama aja. Lumayan juga itu. Satu shiftnya 9,5 jam kan. Satu shiftnya 9,5 jam guys. Lama banget. Ya itu lumayan banyak sih, tapi lama. Ya karena tadi kamu mention juga kerjaannya enjoy kan. Jadi agak nggak kerasa lah ya. Ya cuman tiring aja, badannya kerasa. Cuman kalau kitanya ya udahlah gitu. Iya. Nah aku pengen spesifik
nanya tentang ini nih, kayak pada saat kamu datang ke Jerman kan berarti kamu kan sendiri kan, maksudnya tanpa agen kan. Kayak prosesnya tuh gimana sih kamu dari Indonesia sampai akhirnya apply Ausbildungsvisa di Jerman? Dari awal banget berarti ya. Kalau dari awal pertama yang pasti belajar bahasa Jerman dulu kan, pastinya. Karena kan kalau nggak ada sertifikat nggak bisa apply ke Betrip kan, mereka nggak akan terima biasanya. Itu minimal waktu itu masih B1. Waktu itu cuma B1 ya persyaratannya. Kalau untuk Ausbildungsvisa cuma B1. Terus abis belajar bahasa, itu aku apply, cari-cari gitu. Di yang terkenal tuh Ausbildung.de deh kalau nggak salah, yang paling banyak orang lihat stele di situ ya, Ausbildung.de. Cuman aku nggak goal. Biarpun banyak lowongannya ada 40-an lah. Tapi dibilang banyak pun ya standar 40-an ya, tapi ya lumayan lah 40-an gitu. Tapi nggak goal dari Ausbildung.de. Terus goalnya itu dari Facebook. Iya. What? Iya, jadi jadi dia nge-post lowongannya itu di Facebook. Saking desperate-nya ya, karena kayak aduh pengen ke Jerman nih gitu. Kayak aduh jadi Wait, ini baru sih. Kamu dapat dari dari Facebook dan Betripnya itu nge-post di Facebook. Iya. Karena kebetulan bosku tuh memang orangnya sangat apa ya? Visioner. Apa ya ngomongnya ya? Karena dia tuh orangnya selalu kayak apa yang baru gitu loh orangnya. Iya. Jadi dia segala, terus orangnya juga pinter ngomong gitu di depan kamera, dia seneng gitu. Jadi jadi dia suka bikin video gitu, terus dia kirim ke grup, kadang kayak kasih announcement apa gitu. Nah jadi pas waktu dia mau jadi narasumber aku nggak? Boleh, tapi interview Jerman berarti. Iya. Oke. Seneng dia. Jadi dia tuh ngepost waktu itu di Facebook, oh cari Asubi nih, kerja 4 hari bla 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 bla. Terus ya udah, terus aku kirim. Jadi prosesnya pertama belajar bahasa Jerman, terus dapat sertifikat kan. Nah, so apply ke Betrip. Nah, sambil nunggu itu jadi aku translate yang diperluin waktu itu, yang dibutuhin sama kedutaan kan. Kalau nggak salah, ijazah mereka nggak butuh. Kalau waktu itu aku apply nggak butuh ijazah. What? Nggak. Tapi Betrip aku kirim, aku translate, tapi kirim ke Betrip. Jadi kasih ke bos. Bahkan ijazah SMA pun nggak butuh? Nggak. Kayaknya nggak tahu. Kayaknya level SMA kayak butuh deh. Kalau di sini kan soalnya minimal kayak ada minimal SMA kan. sih kalau Ausbildung ya. SMA sederajat. Tapi ya karena kan aku waktu itu udah kuliah, jadi nggak tahu translate ke bahasa Jerman terus kirim ke bos. Tapi kalau di kedutaannya mereka nggak minta ijazah sih, nggak. Transkrip nilai pun mereka nggak minta. Oke, mereka butuhnya apa aja tuh? Bentar ya, waktu itu udah lama, udah 2 tahun. Iya. Oh, itu mereka butuh kayak modul ya berarti ya. Kayak misalnya tahun pertama belajarnya apa, tahun kedua belajarnya apa, tahun ketiga belajarnya apa. Terus yang pasti kontrak yang udah di approve sama IHK ya. Oke. Itu kontrak kerja. Terus tunggu, ini dokumen yang mereka kasih ke kamu apa gimana? Ini yang harus aku submit ke kedutaan. Oh, ke kedutaan. Iya. Tapi kayak nggak seribet sekarang tapi kayaknya. Terus apa lagi ya? Waktu itu harus bikin spare konto. Karena kami Vergütung ya. Itu di bawah. Oh, oke. Normalnya gitu. Jadi mereka minta rekening yang dibekukan kan. Itu berapa tuh kalau boleh tahu? Spare kontonya yang dibutuhkan. Kalau misalnya kan waktu aku apply itu sebulan itu minimal 1.000 ya kalau nggak salah ya. 1.000 tuh untuk hidup layak. Jadi kan 12.000 kan kali setahun. Iya. Nah gajinya berapa dikurangin, nah selisihnya itu dikali 12, nah itu harus ada di spare konto. Oke. Gitu. Benar. Dan itu harus ngitungnya setahun ya, per tahun? Setahun. Hitungnya per tahun. Menarik. Gitu apply Betrip, udah keterima, apply kedutaan, udah dapat visa, udah berangkat dah, udah di sini jadi. Dan spesifik langsung ke daerah Bublingan ini ya berarti. Dapatnya di daerah Bublingan sini, deket sini. Seru. Aku dengar cerita kamu tuh kayak smooth banget ya. Puji Tuhan smooth ya, tapi ya prosesnya agak lama sih. Lama, tapi puji Tuhan semua lancar gitu. Kayak apply, ya. Dan dari awal kamu emang udah pengen, hidup gue bakalan jadi freezer nih ke Jerman atau apa gimana? Sebenarnya mikirnya gini ya, karena salah satu yang menginspirasi adalah karena adik ngomong di sini potong rambut mahal banget. Terus pikir, well that's true sih. Kayak di salon pun, tapi salonku pun gimana ya, bos tuh ngomong kita tuh termasuk salon yang masih nggak mahal lah, nggak overpriced. Tapi sebenarnya termasuk ya di Jerman rata-rata mahal kan, memang kayak potong rambut tuh 35 ya. 35 itu yang kalau kamu pergi ke orang Jerman. Kalau ke orang Turki atau orang Turki itu 15 ya. Jadi tergantung kalian mau milih kasta yang mana nih. Tapi ya aku setuju.
potong rambut di sini lumayan juga sih, apalagi kalau yang proper Ausbildung kayak punya pendidikan itu bisa sampai 30. Dan kalian harus termin dulu. Nggak bisa einfach so datang, gue mau ini apa potong rambut, nggak bisa kayak gitu. Bahkan cewek lebih mahal. Tapi di tempat kita tuh termasuk masih manusiawi kata bos. Jadi kayak kalau di bos itu, jadi kita ada misalnya pilihan 2. Misalnya mau, kalau untuk yang cewek ya, misalnya mau pure snit atau sama di blow dry. Kalau pure snit tuh misalnya 40, misalnya cewek yang itu 40. Kalau misalnya mau blow dry itu bisa 60 sekarang. 60 euro, benar. Wah. Tapi itu karena kita Sobat masih makan seminggu itu. masih lumayan. Aku pernah denger di salon mana gitu yang udah terkenal ya, itu di atas 100 loh. Cewek di atas 100. Oke. Gila mahal banget. Could be. Iya, Could be. banget. Itu yang inspirasi sih. Satu inspirasi kenapa mau belajar gitu kan. Kayaknya ini nih menjanjikan nih bisa gitu kan. Tapi ternyata pas udah sampai sini, oh ternyata berbeda. Ya normal memang. Oke, menarik. Dan tapi selama ini ya sebentar lagi kan kamu mau lulus kan. Plan rencana kapan? Tahun depan? Iya, jadi Abschlussprüfungnya tahun depan Juli. Jadi kita dapat 2 ujiannya, yang tertulis sama yang praksis. Praksis? Iya, jadi yang tertulis nanti bulan Mei tahun depan, terus yang praksisnya bulan Juli. Bulan Juli, oke. Kan kalau di Ausbildung kan itu ada bloknya kan, jadwal bloknya kan, kapan-kapan kamu sekolah, kapan kamu praktek. Oh iya, iya. Kalau di konvensional kan, kalau di freezer sendiri ada pembagian gitu juga nggak sih? Nggak ada. Kalau di freezer kita tiap minggu sekolah, tapi cuma 1 hari. Oke. Jadi contohnya sekarang aku sekolahnya tiap hari Selasa, itu dari jam 7:30 sampai jam 3 sore, tiap minggu tapi itu. Terus kita ada praksis juga, dulu tuh 1 bulan sekali, tapi sekarang udah tahun ketiga, mungkin mau ngejar exam ya, jadi kayak sebulan 2 kali sekarang. Sebulan 2 kali? Iya. Oke. Bulan 2 kali. Menarik. Ini jadi beda nih guys, sistemnya sama Ausbildung lain yang biasanya kan 2 minggu, terus 2 minggu lagi kerja atau bloknya per bulan. Tapi kalau ini beneran setiap minggu ada 1 hari untuk sekolah. Untuk sekolah, iya. Oke, penting. Kamu bisa kasih gambaran nggak sih ke teman-teman seperti apa sih kayak dunia kerja freezer itu, sesuai ekspektasi kamu nggak sih atau malah di luar ekspektasi? Bisa dibilang di luar ekspektasi ya. Oke. Karena kan kalau mau ini kita belak-belakan ngomong ya. Iya. Contohnya kalau di Indo itu jadi hairstylist itu tantangannya besar sih. Karena jujur pasti kalau yang cewek-cewek paham dah. Kalau misalnya datang ke salon, pasti tiap kali lihat yang lagi in apa, maunya potong gitu, ngikut gitu. Benar. Tapi kalau di sini orang tuh jarang. Tapi ada, cuman jarang. Mungkin karena aku di kota kecil juga. Jadi mereka tuh kadang kalau misalnya udah hairstyle ya berarti ya, hairstyle udah gitu, udah sampai mati begitu aja. Beneran. Jadi kalau orang Jerman gitu. Tipikal. Apalagi yang cowok-cowok ya. Bahkan kayak misalnya ini cerita ini aja nih. Jadi kan dulu bos itu motong, sekarang dia udah nggak motong lagi. Jadi dulu dia mengelola salon dan dia motong rambut juga. Sekarang dia cuma ngelola aja gitu. Jadi dia udah pensiun istilah gitu kan. Jadi pas dia pensiun tuh beberapa stamkunden dia tuh dioper lah ke anak-anak yang lain kan. Itu tuh bahkan dengan potongan, ya maksudnya tiap orang kan tangannya berbeda lah ya. Biarpun maksudnya mau modal yang sama, ya ada beda-beda dikit lah ya. Guntingnya sama, orang yang motong beda. Cara ya rada beda dikit lah, tapi ya mirip-mirip lah gitu. Itu aja mereka komplain loh. Ini kenapa nggak sama? Kayak gitu-gitu. Sampai masa gitu, makanya kayak bener-bener orangnya kebanyakan yang saklek, kayak maunya sama aja gitu terus. Tunggu, maunya sama modelnya itu atau maunya sama modelnya itu dan motongnya harus dia orangnya? Maunya gitu, iya. Mereka sukanya sebenarnya gitu. Lebih kayak, makanya di sini udah punya stamkunde rata-rata. Jadi misalnya tiap freezer itu udah punya stamkunde. Jadi misalnya, karena mereka maunya sama potong rambutnya. Cuma paling dipendekin, paling komplainnya ini kok kayak rada ngembang dikit, tipisin dikit. Atau misalnya kok ini belakangnya kayak terlalu tinggi ya, oh yaudah ilangin gitu belakangnya. Tapi rata-rata sama, nggak kayak di Indo. Misalnya di Indo kan kayak misalnya, wih lagi wovcut nih, wovcut, terus misalnya lagi himekat, himekat, terus misalnya lagi apa, ganti. Kalau di sini rata-rata nggak, jarang. Kamu bilang style rambut, jujur aku datang ke barbershop itu aku cuma bilang,
Mas mau foto kayak gini ya Mas. Kayak aku nggak tahu nama-namanya apa gitu-gitu. Tapi ya tuh teman-teman, kalau yang mau ke Jerman pakai freezer ada positif negatifnya. Positifnya adalah ya kamu bisa, kalau ada orang yang udah saklek sama kamu, bisa jadi Stammkunden selamanya dan kamu nggak perlu repot lagi. Kayak aduh gue harus pelajarin style style ini, kayak udah style dia ya udah style dia gitu. Tapi susahnya ya jadi gimana ya, nggak belajar gitu. Jadi justru tantangannya di situ kan, orang kayak beda-beda tuh jadi makin jago kan, karena bisa berbagai macam style. Cuma di sini jadinya ya itu doang gitu loh. Itu yang kurang bagusnya sih. Tapi ya tapi mungkin kalau ke kota besar kayak misalnya di Munchen atau Berlin, mungkin orang-orangnya lebih berbagai macam, jadi lebih tertantang. Benar. Gitu. Apalagi macam-macam orang kan punya style beda-beda kan. Iya, style beda-beda, mohawk atau apa gitu. Benar. Kalau kamu bisa jelasin juga nih ke teman-teman atau sharing, kira-kira rutinitas kamu sehari-hari itu gimana sih? Maksudnya dari saat bangun, terus kayak pada saat kamu freezer ya, itu gimana sih dari bangun sampai tidur lagi? Oh, bangun, siap-siap, pergi kerja. Itu jam berapa tuh mulainya? Mulai kerja kan jam 9, tapi kita 8.45 udah harus di salon. 8.45 udah harus di salon. Terus ya mulai kerja, karena aku masih Atsubi, belum boleh motong kunden, rambut kunden, jadi tiap hari itu paling pilihannya antara coloring, kayak coloring, jadi kalau kita tuh biasanya ada dua, jadi yang complete color atau cuma ngewarnain akar rambutnya doang gitu. Itu ngewarnain, terus raziran, cukur, kayak yang tadi dibilang kayak cuman kayak 1 lenga, 2 lenga gitu. Cukur apa tapi bukan orang? Orang. Oh, tunggu. Tapi kan kamu nggak boleh kunden katanya. Maksudnya kalau gunting nggak boleh, cukur boleh, karena kan cuma 1 lenga misalnya. Kalau di sini kan banyak kakek-kakek ya, dan mereka tuh kayak paling kayak cuma potong, kita nanya mau potongnya gimana, 1 lenga atau 2 lenga gitu, kayak ada gradasi sedikit ya sininya tapi ya rata-rata kayak cuman misalnya 6 mm, 9 mm, udah cuman di zoom kayak lagi motong domba gitu. Oke. Aja motong domba. Menarik juga. Kalau itu nggak apa-apa tapi. Itu nggak apa-apa. Itu juga di sini gimana ya, karena kan nggak butuh skill yang gimana-gimana. Itu termasuk murah juga. Maksudnya kayak di sini paling cuma 12 euro, apa cuma 10 euro gitu. Iya. Nah kayak boleh, Atsubi boleh, itu boleh. Terus paling kita bantuin Mitarbeiter ya. Jadi rekan kerja kita, contohnya kan kalau di sini pada bikin highlights, ballets gitu. Jadi kita kayak yang kayak cuci rambutnya, terus kayak kasih neutralisation gitu, terus abis itu masukin warnanya. Tapi semua udah di-set sama freezernya, jadi kita tuh cuma ngerjain istilahnya gitu. Bukan kita yang kayak kunden dari awal nyiapin ya segala macamnya. Udah semua tuh udah, karena kan udah dibilang mereka tuh jarang banget ada perubahan kan. Jadi warna pun maksudnya semua tuh sama juga gitu. Jadi tinggal ikutin aja sama reseptur yang udah ada gitu. Jadi udah sama aja gitu, kerjanya sama gitu. Kecuali kadang mau ganti dikit baru tapi freezernya yang atur semua. Kita semua kerjain aja. Kamu nge-handle cewek aja apa cewek cowok juga? Berarti kalau raziran kakek-kakek ya, cowok. Kalau cewek ya itu cuman color doang. Oke. Menarik. Dari semua kegiatan yang udah kamu jelasin nih, udah sharing nih, yang paling kamu suka apa? Potong rambut sebenarnya. Potong rambut? Tapi kayak potong domba itu? Oh enggak. enggak, sorry bukan domba. enggak. Sebenarnya potong rambut tuh seru sebenarnya. Cowok gitu kan, kayak kita lihat kayak misalnya, bikin mulet nih atau bikin fade gitu, itu sebenarnya seru. Cuman kita belum boleh. Jadi ya paling pas bawa model tuh. Pas bawa model baru boleh ya? Baru seru, iya. Oke. Ya karena aku juga kenal Fransi di Stuttgart juga, dia juga sering ngundang juga ya beberapa model-model, maksudnya orang-orang Stuttgart buat motong sama kamu ya. Iya. Dan aku jadi tanya, kelinci. Benar. Tapi teman-teman yang aku tanyain, mereka pada seneng sih sama potongan kamu. Oh iya. Iya. Amor juga. Oh iya, Amor terakhir. Begitu. Iya. Nah, aku pengen nanya juga tentang bahasa Jerman nih. Seberapa penting sih bahasa Jerman di Ausbildung Friese? Penting, karena kita kan harus kunden beraten ya. Jadi advice gitu. Oke. Kadang kan mereka nanya, kadang tuh complicated karena bahasanya tuh teknis gitu. Contohnya
ya kayak tadi misalnya kayak mereka ngomong kayak ini kayak kurang tinggi dikit atau ini harus tipisin apa-apa, itu kan kayak lebih gimana ya, bukan omongan sepahe kan. Benar. Jadi kayak lebih sulit, apalagi kalau lagi addressing color, wah itu sulit banget. Kayak misalnya dia bilang, oh ini kelihatannya kayak agak gold ya, atau ini kelihatannya kayak agak hijau, terus kita harus jelasin kayak misalnya warna ini di mix sama ini tuh ntar gimana. Itu tuh lumayan complicated sih, dan itu aku jujur belum nyampe sana. Maksudnya belum, kalau yang complicated banget belum bisa, tapi maksudnya kayak untuk yang kayak misalnya kita jelasin produk kayak gitu-gitu, itu ya udah lumayan lah gitu, udah bisa. Oke. Ya, Kebayang sih. Sulit teknis soalnya. Bener. Aku pernah waktu itu part time di restoran, jadi kelner, jadi pelayan. Batas ya. Wah itu susah banget ngejelasin makanan, terus kayak kalau ada yang komplain, dan aku bisa sedikit banyak kebayang gitu, apalagi yang coloring yang sangat teknis itu kan. Dan itu masalah selera juga kan, selera orang kan beda-beda kan. Dan itu sulitnya gini, karena di Jerman tuh nggak bisa sembarangan. Kalau misalnya customernya nggak sesuai dengan apa yang dia minta gitu, itu mereka bisa lapor polisi loh. Ya, mereka bisa lapor polisi. Really? Benar. Benar. Jadi makanya kita pun gunting pun harus hati-hati gitu. Makanya nggak dikasih benar-benar hati-hati sih bos di sini. Maksudnya kayak hati-hati karena bisa lapor polisi kan. Iya. Ya lapor polisi gitu. Kalau mereka nggak puas tuh bisa lapor polisi. Makanya kayak harus hati-hati banget. Iya makanya gawat. Gitu. Wow, oke. Seumur-umur aku nggak pernah sih potong rambut jelek lapor polisi. Iya benar. Kalau kita kan terima-terima, ya udahlah ketemu lagi gitu. Enggak, kan. biasanya nanya kayak, ini udah bagus belum nih? Udah bagus. Pas pulang kayak, jelek banget. Benar. Kependekan. Iya benar. Itu kita makanya selalu bos kalau misalnya ada yang komplain ditawan reklamasi, selalu reklamation. Reklamation tuh apa? Iya maksudnya kayak kita betulin lagi gitu loh. Kayak misalnya nggak puasnya warnanya apa, atau misalnya guntingannya gimana, itu selalu ditawarin lagi gitu. Datang lagi nanti kita betulin gitu. Oh oke. Pasti. Oh iya. Dan ya itu bagus juga sih. Jadi customer-nya jadi merasa kalau ini gue dihargai gitu di sini kan, bertanggung jawab juga ya. Oke. Nah gue pengen ngomong ini Fransi tentang masalah kompensasi sama gaji nih, karena itu penting juga buat teman-teman di Indonesia yang mau ikut Ausbildung Friseur, supaya tahu nih kira-kira gambaran tuh, gue bisa dapat berapa sih ikut program Ausbildung Friseur. Kalau dari kamu sendiri nih boleh sharing nggak kira-kira berapa sih gaji Ausbildung Friseur per bulan, dan cukup nggak kira-kira dari gaji Friseur aja hidup di Jerman? Enggak. Oh gitu? Enggak. Itu sebenarnya Friseur itu terkenal di Jerman salah satu pekerjaan yang schlechte bezahlt ya. Jadi kayak gajinya paling terburuk lah. Salah satu gaji paling terburuk gitu di Jerman sendiri. Bahkan begitu lulus mah itu terkenal gitu. Iya. Dan itu pas Ausbildung pun Vergütungnya termasuk yang ya paling kecil. Jadi nggak cukup. Itu kita harus mini job lagi. Oh oke. Ya mini job lagi. Kira-kira berapa atau di tuh support Friseur? Kalau boleh sharing berapa tuh per bulan? Itu kita tiap tahun ada kenaikan. Oke. Ya jadi contohnya tahun pertama, tapi kan ini pas aku masuk lah ya, karena kan tiap tahun itu kayak ada kenaikan minimum gaji kan. Iya. Jadi waktu aku masuk itu satu bulan sekitar 500 lah. 500 euro. Oke. 500 euro. Jadi bersih-bersih itu aja masih kepotong asuransi kan. Benar. Agak tipis sedikit lagi sih. Iya, jadi di bawah 500 sebenarnya. Oke. Jadi harus mini job atau dukungan orang tua. Benar. Oke. Dan pada saat tempat tinggal nih, itu dikasih nggak sama mereka? Enggak. Satu cari sendiri? Enggak, tapi kebetulan bos baik jadi dibantu cariin waktu itu. Oke. Iya, jadi yang rentnya murah lah gitu. Oke. Dia bantu cari, kan dia banyak kenalan dari customer salon. Jadi dia nanya-nanya gitu, ada yang murah nggak kayak gitu-gitu. Jadi dia bantuin cari. Puji Tuhan maksudnya dibantu, bos banyak bantu sih. Kayak misalnya dia cari tempat tinggal, buka rekening, apply asuransi, itu semua dia yang ngurus. Bahkan meldung alamat pun dia yang ngurus. Enggak, jadi pas kita pertama datang kan kita harus apply alamat kan. Iya benar. Itu dia yang ngurusin. Jadi aku tinggal datang sama dia, sama istrinya waktu itu. Bahkan istrinya yang temenin. Jadi ya udah, dia bantu semua. Puji Tuhan. So far gimana tuh dia ke kamu? Baik atau so far positif? Positif. Karena mungkin satu si bos sendiri sangat excited sebenarnya pas aku apply. Mungkin karena mereka nggak pernah punya orang Asia mungkin ya. Oh iya? Nggak pernah. Aku cuma satu-satunya orang Asia di salon itu. Dan mereka kayaknya nggak pernah. Jadi waktu pas apply, interview tuh kelihatan banget mereka excited banget. Dan senior pun excited. Yang ya mungkin kalau rekan kerja mungkin ada yang excited, ada yang biasa aja. Cuman kalau yang kayak udah senior terus kayak bos tuh mereka excited banget gitu. Pas aku datang tuh
kayak seneng banget, kayak pengen tahu. Mungkin mereka kayak penasaran kan, pengen tahu nih orang yang tinggal di belahan dunia lain tuh cara hidupnya kayak gimana gitu. Mereka benar-benar penasaran sih. Kamu jadi representasi orang Indonesia nih. Orang Indonesia, gitu. benar-benar. Pressure gak kira-kira? Lumayan. Jadi harus rajin kan, biar Seru. mereka seneng gitu. Bahkan Kunden pun ada yang banyak banget yang awal-awal aku datang ya. Itu banyak banget yang excited gitu. Ya ada yang biasa aja, ada yang ya, tapi ya kebanyakan excited, bahkan yang kakek-kakek gitu. Mereka banyak yang nanya kayak, kamu ngapain ke, jadi di tempat aku kerja itu hitungannya dorf, jadi bukan stad, jadi village gitu, bukan kota. Bahkan dia ngomong kayak, kamu ngapain ke desa ini, dia ngomong gitu, bahkan desa loh, dia ngomong ngapain ke dorf ini, dia ngomong, iya mau Ausbildung gini, terus kayak, oh iya semoga sukses ya Ausbildungnya kayak gitu-gitu. Terus ada yang kayak, kamu dari mana? Indonesia. Oh iya saya pernah, ya biasa Bali kan. Iya saya ke Bali berapa lama atau Jakarta gitu-gitu. Mereka banyak yang excited, saya kakek-kakek banyak yang excited. Mungkin mau dikenalin kali, saya punya cucu nih, cowok mau nggak? Kenalan. Kayak open ya. gitu. Oke Fransi, makasih sharing-sharingnya, udah 30 menit nih, aku nggak kerasa, udah lumayan banyak juga. Semoga teman-teman juga bisa ambil beberapa hal yang bermanfaat kalau kalian pengen ke Jerman, terutama mau ambil Ausbildung Visa. Aku kasih nih satu narasumber yang bisa kamu tanya detailnya. Nanti aku bakal kasih juga detail kontaknya di deskripsi, nggak apa-apa kan Fransi ya? Ya nanti biar teman-teman kalau kalian punya pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar atau kontak langsung Fransi. Gitu. Fransi, itu aja. Terima kasih buat waktunya, segala macam, dan teman-teman semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel gue supaya lebih berkembang dan bisa memotivasi gue lagi untuk ngasih ke kalian narasumber-narasumber yang inspiratif dan terutama di pendidikan di Jerman, Ausbildung, FSJ, Studium, dan lain-lain. Oke, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao.